yaitu siapa pendiri agama Kristen, Yesuskah atau Paulus? اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب ويقولون هو من عند الله, mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Wa ma huwa min Allah, wa ma huwa min indillah, padahal ini bukan dari Allah. Yang dari Allah yang mana? Yang dulu, yang diterima Musa, yang diterima Daud, yang diterima Isa, itu yang asli. Yang ada sekarang ini tidak lagi. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu. Makanya ini selalu direvisi, tiap cetak ulang ada saja yang direvisi bahasanya. Jadi cetakan Alkitab tahun dulu dengan sekarang saja itu berbeda-beda jauh. Kenapa? Itulah bukti Alkitab ini dibuat, dikarang oleh manusia. Dan antum harus bisa buktikan itu. Caranya bagaimana? Anda harus baca dulu Injil. Yang mana yang menyimpang itu, yang mana yang berubah-ubah itu, yang mana yang pelin-pelan itu, nah, yang mana yang dikarang itu. Kalian harus tunjukkan kepada mereka. Baca Injil ini. Insya Allah semuanya ada di situ dalil-dalilnya. Nanti kita pelajari, ya. Maka kalau saya dialog sama mereka itu dalam hal baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, itu rata-rata sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya yang susah mengislamkan orang Islam. Betul? Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang Nasrani. Mengislamkan orang Nasrani itu tunjukkan kepada mereka ini kelemahan agamamu, ini bentuk penyimpangan menurut Al-Quran. Jadi ini kalau antum tidak baca ini, orang tahu apaan ini Al-Quran, menyalahkan kitab suci kami, ini fitnah, ini tuduh-menuduh saja, ini mengada-ngada saja Al-Quran. Tidak, Al-Quran mengatakan itu benar. Loh, kalau kalian tidak baca ini, tidak tahu mana kelemahannya, kalian diserang oleh orang Nasrani, mengatakan, kenapa Al-Quran kalian mengatakan kitab suci kami menyimpang? Kenapa kitab suci kalian Al-Quran mengatakan kitab suci kami berubah? Mana buktinya? Bisa nggak buktikan? Kalau kalian tidak baca, mana bisa buktikan, betul? Nah, kalau saya bisa buktikan. Contohnya apa? Contohnya yang mana isi Alkitab itu bukan wahyu, seperti dalam kitab Kidung Agung misalnya, ada bunyi ayat yang begini. Kitab Kidung Agung pasal 7, judulnya tentang kenikmatan cinta. Nah, ya, tutup aja telinganya ya. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Nah, coba, indah gak ayat ini? Kira-kira layak gak disebut kitab suci? Isinya apa tadi? Bicara buah-buahan ya. Isinya buah-buahan, termasuk buah dada. Ya. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa ya kitab suci kita ini bicaranya vulgar, bicara buah dada? Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin sajalah nama supaya beda mana buah dada mana buah rambutan. Ya, saya bilang kok sesimpel itu, ya. Dan dari kalimat-kalimat yang semacam ini, salah satu buktinya, gak pantas kitab suci membahas yang seperti itu. Porno jadinya, ya kan? Pelajaran apa yang didapatkan dari bahasa ini? Gak ada pelajarannya. Yang ada bikin otak ngeres. Betul nggak? Yang namanya kitab suci itu kan memberikan petunjuk, memberikan pedoman, betul nggak? Ya kayak begini pedoman apa yang didapat
kan nggak ada. Malah orang kalau baca jadi nafsu jadinya, kan nggak bagus. Nah inilah kita, antum harus bisa sampaikan kepada mereka itu. Kira-kira ini waktu atau tidak? Firman Tuhan apa tidak? Gak mungkin Tuhan berkata seperti itu, betul nggak? Berarti ini karangan manusia. Itulah tujuan kita belajar kristologi ini, agar kita bisa membuktikan tuduhan Al-Quran bahwa Alkitab ini sudah menyimpang. Satu. Yang kedua, apa tujuan kita mempelajari kristologi? Tujuannya adalah supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Imran tadi ayat 64, yaitu perintah mendakwakan Islam secara khusus kepada orang Yahudi dan Nasrani. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, ya ahli kitab, orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mari kamu semua kembali kepada kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah saja, jangan menyembah Tuhan yang lain, jangan menyembah Nabi Isa, jangan menyembah Yesus, jangan menyembah Uzair. Jangan kalian musyrik kepada Allah. Sampaikan, ya. Dengan apa? Dengan ilmu kristologi. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan kita mempelajari kristologi itu? Tujuannya adalah agar kita bisa memantapkan iman Islam kita ini, bahwa yang benar itu adalah hanya Islam saja. Betul? Jadi kalian masuk agama Islam ini sudah tepat. Ini pilihan kalian yang tepat, betul? Allah katakan apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ada agama lain. Agama lain semuanya tidak benar karena dibuat oleh manusia. Betul? Kitab sucinya karangan manusia. Jadi kita harus buktikan ini. Yang benar itu hanyalah agama Islam. Jadi kalian ini masih Islam sudah beruntung. Alhamdulillah. Adakah yang pengen murtad lagi? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pengen murtad lagi? Saya tempelin kalian. Jangan ada yang murtad lagi. Ya, kalian sudah beruntung. Dikasih Allah hidayah. Dan Islam itu merupakan hadiah. Betul? Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalian mau gak dakwah sama orang tuanya? Mau gak dakwah sama saudaranya? Maka bekal ilmu ini yang paling efektif. Jadi tujuan kita yang ketiga belajar kristologi ini adalah untuk memantapkan iman kita bahwa memang agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 83 kata Allah kan, apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih pantas untuk mencari agama selain daripada Islam? Padahal semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik suka maupun terpaksa, mereka semua tunduk kepada Allah, tunduk kepada sistem Allah, tunduk kepada mekanisme Allah, tunduk kepada aturan Allah. Dan itulah yang bernama Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat. Ya. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak tunduk, berarti diragukan keislamannya. Betul? Kamu disuruh sholat, taat kan? Disuruh puasa, taat tidak? Disuruh haji, taat tidak? Kalau punya uang, kalau nggak punya, sabar dulu. Tunggu ada yang mengkosi, kita jilid no, ya. Jelas? Yakin Islam yang benar? Mantap nggak iman kalian kalau sudah belajar kristologi? Sudah bisa nggak membedakan? Yang mana yang benar? Ayat tadi benar tidak?
Alhamdulillah. Yang keempat, apa tujuan kita mempelajari kristologi? Tujuannya adalah agar kita bisa menyelamatkan umat kita dari berbagai ancaman pemurtadan, khususnya kristenisasi, ya. Karena di dalam agama Kristen itu juga diwajibkan mengkristenkan orang yang belum Kristen, khususnya orang Islam. Karena dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 ada perintah tertulis dalam Injil mengatakan, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ustaz masih hafal itu, ya. Jadi dia disuruh untuk mendakwahkan Kristen kepada orang yang tidak Kristen supaya dibaptis. Itu istilah kristenisasi. Bahkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan Injil, bukan cuma manusia, semua makhluk harus diinjili. Makanya kalau kamu punya kucing, ya, tolong diperhatikan kucingnya, diawasi. Jangan sampai kucing nanti jalan-jalan di sana jumpa misionaris, dimurtadkan pula kucing kalian nanti. Ya, jangan sampai murtad itu kucing, ya. Jangan sampai dibaptis itu kucing, ya. Sapi, kambing itu jangan. Pokoknya kawal itu, ya. Betul? Nah, sebab semua makhluk harus diinjili. Tiba-tiba kucing kalian keluar ke jalan, jumpa misionaris, ditangkap, diinjili sama dia. Bisa murtad nanti itu, ya kan? Nah, awasi ya. Di sini kan gak ada kambing, gak ada sapi, jadi yang ada kucing kan? Nah, awasi ya. Pokoknya kemana kalian buntuti, hati-hati. Nah, jelas. Itu memang ada ayat yang tertulis untuk mengkristenkan orang yang belum Kristen, dan itu wajib. Sebagaimana dalam Islam juga kita wajib mengislamkan orang yang tidak Islam. Jadi kalau mereka istilahnya apa? Kristenisasi. Kalau kita apa? Islamisasi. Gak ada masalah. Kalian orang Kristen silakan, hak kalian melakukan kristenisasi. Kami juga punya kewajiban melakukan islamisasi. Ayo kita berlomba, betul? Nah, makanya kita ini harus mengantisipasi umat kita dari kristenisasi. Jangan sampai murtad. Karena Bible tadi sudah mengatakan begitu dalam Injil. Quran juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah 120. Memang ada program itu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah senang kepada kalian sampai kalian sudah murtad masuk ke dalam agama mereka. Kalau tidak ayat itu. Kalau tidak, di Injil memang ada penegasan mereka wajib mengkristenkan orang yang tidak Kristen. Di Al-Quran sudah diantisipasi. Memang mereka berusaha memurtadkan kamu. Betul? Nah, juga dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahlil kitab la yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebagian besar mereka, kata Allah, berusaha memurtadkan kalian setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilatar belakangi hasad, iri hati kepada kaum muslimin. Jadi kamu jangan kalau pulang kampung jangan murtad, nanti murtadkan ya. Makanya kamu harus kuat iman. Lebih baik mati mempertahankan iman daripada hidup tapi murtad. Betul? Kira-kira si Nurdin kalau pulang ke Nias sana ditawarin uang 1 miliar supaya masuk Kristen lagi, mau nggak? 1 miliar? Kalau 5 miliar? Nggak juga. 1 triliun? Subhanallah. Kalau dipaksa, kamu pilih murtad atau dipotong lehernya? Pilih mana? Ya, kalau kamu berarti intimidasi, pilih murtad atau dipotong lehernya? Pilih mana? Sekarang siap? Hah? Jangan cuma ngomong doang. Kalau mau siap, ambil pisau. Nah,
Jadi kita harus lebih memilih mati dalam keislaman ketimbang hidup di dalam kekafiran. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, hidup mulia mati syahid. Apa itu kalian? Ya, apa itu? Coba apanya? Khaybar ya Yahud. Jasa Muhammad sampai Yahud. Nah, ya itu. Jadi ish kariman au mut syahidan, hidup mulia mati syahid. Jadi tujuan kita mempelajari kristologi ini adalah menyelamatkan umat kita dari ancaman pemurtadan itu. Kemudian yang kelima, apa tujuan kita mempelajari kristologi itu? Tujuannya adalah dalam rangka mempersiapkan umat kita di dalam menghadapi berbagai perang pemikiran yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan berkembangnya arus globalisasi informasi, terutama sosial media yang sekarang ini meracuni otak kaum muslimin. Betul? Menanamkan keraguan-keraguan dalam iman kaum muslimin, mendangkalkan iman kaum muslimin, yang kadang-kadang pendangkalan itu datang juga dari orang Islam yang liberal. Betul? Ada juga orang Islam yang liberal mengatakan, semua agama itu benar. Konyol nggak itu? Konyol tidak? Siapa yang mengatakan semua agama benar, berarti dia telah meragukan kebenaran Islam, bisa-bisa dia divonis murtad. Dengan kalian mempelajari kristologi ini, muncullah sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, bahwa setelah kalian mempelajari perbandingan agama, benarlah hanya Islam itu yang hak. Betul? Kalau sebelumnya kalian masih ada keraguan-keraguan, tapi begitu belajar perbandingan agama, kalian baru sadar, oh ternyata inilah kebenaran. Ustaz, terus ilmu kristologinya yang mana? Dari tadi kan kita cuma belajar urgensi mempelajari kristologi. Ya, saya harus mengantarkan prolog dulu. Apa sih pentingnya kita belajar kristologi? Ilmunya nanti, sebentar lagi. Ya. Jadi seberapa besar kita penting mempelajari kristologi, kita jelaskan tadi, ternyata sangat penting sekali kita belajar. Betul? Saya tanya, kalian dapat informasi yang baru nggak? Tambah mantap dari iman kalian? Tambah mantap kan? Nah, alhamdulillah. Baik, sampai sini kajian kita tentang urgensi mempelajari kristologi. Ada yang mau bertanya? Silakan, kalian mau bertanya dulu. Kalau tidak, kita masuk kepada materi berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Baik. Kalau sudah paham semuanya, untuk kajian yang ini kita tutup. Kita lanjutkan dengan tema yang berikutnya, yaitu siapa pendiri agama Kristen? Yesuskah atau Paulus? Tapi materi yang ini kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما